Kalau kita nggak pegang tubuh dia sih nggak bakal kegigit Om. Iya. Kita dari arah jauh aja, cuman ngarahinnya pakai pralon atau nggak pakai ini. Oke nak. Saya kalau pakai ini nih. Harus masuk sih Om, gimana pun caranya harus masuk. Itu kalau nggak bisa juga nih. Mungkin kalau aku dorong-dorong pakai ini mau kali ya. Nggak bakalan bisa. Dia marah. Nah, Dia marah. Diambil, ininya kamu punya ini diambil. nggak apa-apa Om, ini dicoba dulu aja. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Cuman gini dong nih tuh. Jadi digiring keluar, kita bawa ke sini supaya kita nggak kegigit. Nggak bisa lompat. Nggak bisa lompat ini. Oke, berarti ininya yang deketin ke situ, tapi aku harus masuk tetap. Oke, challenge kita hari ini adalah kakek ini sangat terlalu sayang sama beruk ini. Karena terlalu sayang, dia mau pakai cara yang sangat lembut untuk memindahkan beruk ini adalah dengan cara suruh dia pindah sendiri. Kemungkinan besar akan sangat sulit karena bertahun-tahun di dalam kandang yang lama ini, guys. Gimana caranya dia bisa pindah sendiri itu seperti Hanuman waktu itu, guys. Tidak akan mungkin bisa kita datengin dan pakein rantai sendiri. Karena sudah puluhan tahun, belasan tahun mungkin kondisinya seperti itu, udah dia anggap teritori dia di dalam kandang ini. Dan kakek ini pun nggak berani masuk kan, jadi tidak pernah ada kehadiran manusia. Yang kedua, problemnya beruk ini sakit dan tidak bisa pindah sendiri juga. Jadi kalau dia napak ke sesuatu yang keras, dia akan teriak-teriak dan menangis, guys. Kakek ini sangatlah baik dan sejujurnya planning banget ya untuk pindahin beruk ini karena memang sudah ada pilihan untuk membuat semacam pijakan dan kursi, guys. Kalau kalian lihat ini ada kursi ini fungsinya untuk dia tidur dan duduk, guys. Karena beruk ini udah nggak bisa terlentang dan tidurnya pun duduk, guys. Jadi beruk ini tidak bisa napak, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan hal-hal lain kecuali duduk dan jalan pelan-pelan seperti itu. Tantangannya adalah bagaimana cara menaikkan dia ke atas kandang evakuasi ini yang jaraknya kurang lebih 15-20 cm lebih tinggi daripada kandangnya, guys. Nah, solusi yang gue tawarkan adalah nanti kalungnya dilepas kalau udah ketemu sama yang lain. Ketemu Mimin, Mang. Ketemu Mimin. Takut. Nah ini kalau nggak dikalungin, problemnya pasti dia kalau jadi giras atau ngamuk gigit. Iya. Tapi kalau dikalungin kita bisa kontrol pakai list, jadi tinggal ditarik sekali doang, dia akan tahu dia nggak jadi gitu. Tapi ini kita pasang longgar banget ya tuh. Jadi masih ada 2-3 jari tuh bisa. Mau di kayak gini sih, cuman akunya kayak yang kurang tega aja. Sebenarnya bagusnya jangan pakai sama sekali, asal kandangnya besar. Kalau ini kan dia nggak bisa keluar, jadi terpaksa kita harus Itu kontrol. tingkat kok, cuman dia tuh udah patah-patahin, jadi Oh, ya kayak hancur. Ya, hancur. kecilin aja lah udah. Kalau sama aku nggak akan mau sampai aku yang ngasih makan dulu sebenarnya. Iya deh, jadi setelah kayak ngebatin dia juga Pasti. nggak mau makan. Coba apa? Pasti nggak mau. Kalau sama masnya mau? Galak kan? Galak? Habis ya. Coba di trial bisa nggak? Iya, Dikit coba aja. Dikit aja. Awas. Oh, Kalau lagi Dia begini. sih bisa, bondingnya sebenarnya sama siapa aja. Oh, nggak Temennya kelihatan dia, galaknya. sama temennya dia pun mau cowok. tapi ini nggak pernah kena rantai sebelumnya ya? Nggak, belum pernah. Aku kasih tau bro. Oh iya, ini kelonggaran. Aduh, sakit, Oh itu gigitnya ya? Itu bukan gigit, itu maunya takut sebenarnya. Jadi dia bukan karena galak, sebenarnya dia lebih ke Iya, takut. berarti. Tapi boleh juga tenaganya loh, putus loh. Ini rantai barusan copot. Ini gigi baru tumbuh, kemarin tuh ompong-ompong. Cuman ini termasuk monyet yang gede sih, ini size-nya maaf ya. Size-nya gede untuk 2 tahun sebenarnya. Trial dulu di sini. Iya nak, mumpung ada orang tuanya sebenarnya sih bagusnya nggak ada yang ngerawatin ya. Supaya dia aman ya. Kalau kayak gini dia biasanya proteksi sama orang yang biasanya ngerawat. Kayak saya pura-pura gebukin istri saya, marah dia. Tapi kalau begini kayaknya enggak ya. Nah, karena lebih ketakutnya keluar. Karena Iya. takutnya ini udah rame. Ya nggak mau dirantai ya? Nggak apa-apa sini. Trial dulu. Dia tahu ada bosnya.
Sini. Ya, betul. Ini nggak kuat ini ya. Harus kudu yang rantai, nggak bisa yang ini. Tenaga gorila ini. Tenaga badak dia. Sini. Ini aja Nah, ini coba. langsung itu langsung tuh. Sini. Ayo sih. Takut dia. Nah, ini pakai list beneran jadinya. Sini nak. Mona Oh, ini namanya sakit. kok. Mona, oke. Sini Mona. Ini mana? Shh. Ya, oke. Tenang. Shh. Mau kabur dia pasti dia mau ketemu orang aslinya nih, panik nih. Nah, kita lepas dulu. Oh iya, makanya ini listnya nggak harus pakai ini. Dia kalau pakai list ini panik langsung ngamuk dia. Iya, Ya, kencang dia. masukin kandang aja, kita akan tukar aja. Ini besok udah nggak akan galak lagi sama gua. Dijamin 1000%. Tenang ya. Oke ya. Jangan tarik Ini bajunya. yang masukin harus kakaknya ya. Oh, emang gitu. Tapi sih nggak Ini mau. sebenarnya nih monyet bonding ini sebenarnya. Sebenarnya agak kasihan ditaruh di sini ya, cuma ini sementara aja. Ini karena ada yang biasanya ngasih makan, jadi dia ke distract nih. Mari kita lihat. Ya nak. Oh, ini pasti dia nggak mau di dalam sini guys. Dia juga nggak berani kabur sih kok. Ya. Jadi dia cuma sampai depan rumah, balik lagi ke dalam. Dia selalu di sini di area sini. Pernah kabur, maksudnya nggak bisa kemana-mana gitu, cuma Oke. depan rumah doang. Dia biasanya galak karena dia teritorial biasanya, atau dia nggak mau dipegang. Jadi dia nggak mau dipegang, nggak mau ada interaksi, dia jadi galak sebenarnya. Tapi kalau sama aku tadi, karena aku udah kasih dominance tadi ya, sama kan itu tadi agak kelis ya sedikit kan. Dia nggak akan berani lagi sebenarnya, cuman pasti bawaannya mau kabur ke tempat nyaman. Kakak kan nyaman nih, istilahnya nggak ngapa-ngapain dia, jadi dia akan berlindung sama yang tiap hari ngasih makan. Tapi hopefully udah nggak terjadi gitu-gitu lagi, jangan sama kayak saya dong. Kayak tukang rescue juga mas sama mbaknya. Ya udah besok-besok jangan dipelihara monyet lagi ya, maksudnya Ya, monyet seperti ini. Mulai hari ini kan monyet memang sudah bukan peliharaan. Kalau mau pelihara ya anjing, kucing. Harus koloni gitu. juga kayaknya. Koloni juga harus banyak. Jadi kalau memang mau rescue, kalau bisa rame-rame lah, monyetnya beberapa gitu. Dan kandangnya agak gede gitu. Oke, kita akan coba bawa ya. Mau temu kangen dulu terakhir. Kalau itu bisa ke mini zoo ya? Bisa. Ntar ada di sana. Cuman ini kita karantina dulu, Iya. kurang lebih 2-3 minggu. Kita lihat ada penyakit apa enggak, terus baru kita akan gabungin sama koloni kalau aman. Kita akan temuin sama jantannya nanti. Jadiin sebuah koloni ya guys. Oke. Gitu dah. Ya. Oke guys, jadi kita akan bawa balik. Kasian banget nih guys. Dewi ini semoga dia di tempat kita akan menjadi betina yang subur dan baik untuk menjadi istri dari Kong. Ya, Bang. Iya. Makasih ya Bang ya. Ya, sama Bang, oh ya. Semoga bisa jadi pendamping. Pendamping menurut lah ya. saya Iya. Emang mereka tuh sebenarnya nggak boleh hidup sendiri, jadi Iya, iya. hidupnya harus ke koloni kayak manusia aja, harus butuh teman. Iya, teman. Karena kalau misalnya hidupnya sendiri aja kan kasihan ya. Karena mereka hewan sosial dan apa ya, koloni gitu. Jadi butuh pack kayak monyet gue, makanya kan yang lain Macaca fascicularis mereka berempat. Nah ini Macaca remestrina berdua. Jadi memang Tapi saya salutnya sama Koko tuh yang gimana ya, kalau menurut ibu ya si Koko ini kalau dapat info apa-apa yang binatang di mana-mana dia tuh gercep gitu loh. Orangnya saya sukanya di situ gercep. kan ya tetap nggak semuanya bisa kita lakukan. Iya, sama kayak ibu juga di netizen itu juga bilang, Bu, punya saya gini-gini, ibu mau tolong saya nggak pindah asuh piara punya saya. Nah saya sendiri keadaannya kayak gini, kalau kecuali kita punya memadai tempat dan kita juga ada untuk mereka gitu, saya juga mau. Jadi saya juga pilih-pilih kalau menerima dari netizen tuh yang sekiranya dia benar-benar butuh pertolongan, yang benar-benar dibantu, baru ibu sesuaikan dengan keadaan ini, ibu tolong seperti yang si John itu. Kalau yang lain-lainnya cuman udah segede gini dia karena saya begini bu, Ya malah mau apa ada rumah sendiri lah. Iya, bukannya ini kasihan tapi karena alasannya nggak tepat, yang ownernya yang nggak bertanggung jawab gitu. Kalau udah tahu gitu mau segala ya. Iya. Ini jadi jenis yang sama guys. Jadi ini sama-sama Macaca fascicularis ekor panjang. Bedanya yang ini albino, yang ini tidak albino. Iya. Cuman yang ini gendut dan sejahtera. Kalau Ini yang perutnya kecil, ini perutnya ini. Ini perutnya ini. Kok bisa? Osa ini masih kecil sekali, kecil. Merah yang kata abangnya masih berumur 2 minggu.
dan ditempatinya di jebakan tikus itu kok, jebakan tikus di yang jebakan. yang kawat itu, dan itu dia berdiri loh, berdarah-berdarah, asal ibu deketin dia seperti minta tolong, seperti ibu nggak tega, jadi terpaksa ibu beli, bukan ibu sengaja beli ya. Audrey King of the Jungle. Hari ini kita akan bertemu dengan monyet betina jumbo lainnya. Jadi monyet ini lumayan viral ya baru-baru ini di sosial media. Kasih makannya cuma dilempar-lemparin doang. Taruh sini kayak gini gitu ya. iya. Ini kayak bekas makanan dia juga kali ya? Ya. Jadi ini ceritanya gimana? Mau di rescue? Iya, mau Koko ambil aja, kan Koko punya monyet juga tuh banyak. Iya. Biar punya teman, punya koloni. Jadi kan nggak ada temennya juga. Ini sejarahnya monyetnya gimana? Beli atau gimana? Dulu tuh punya om saya, masih kecil. Nah terus dikasih ke saya, lucu. Nah terus sekarang om saya dicekcok lah sama keluarganya gitu. Jadi udah nggak di sini. Iya, udah nggak di sini dianya. Makan tuh dia tuh kayaknya ya. Iya. Coba gua deketin dulu bro ya. Butuh makanan apa enggak nih? Pak, saya ambilin pisang nih kok. Gue takut ya. Boleh ambil makanan. Nih dia lagi ngambil pisangnya nih guys. Dikasih makannya pisang lagi. Harusnya bervariasi kan. Coba ya gua coba PDKT dulu ya. Gue pegang nggak nyerang. Oke. Ini kita butuh pelan-pelan. Ini monyet betina ini. Ini kok. Oh ini ya, coba ya. Iya kok. Coba. Oh dia mau. Dari kapan di sininya? Belum lama ya? Belum lama sih. Belum lama ya. Nah. Tapi tadinya di dalam. Tadi di dalam, ditaruh di dekat lemari sih kandangnya. Taruh di dekat lemari. Iya. Tapi kalau di kandang dia ngamuk. Iya, kalau di kamar suka goyang-goyang. Defense kandang berarti guys. Jadi Kalau ini enggak, ya. ceritanya gitu ya. Terus ini setelah setahun setengah merasa ini apa? Riuh nih akhirnya Oh, mulai. sebetulnya nggak riwah, kita sayang, tapi saya lihat saya ini orang dagang, Oke. ya kan? Kemudian buka usaha kos-kosan, ya kan? Rumah saya ini nggak ada kebun. Oh, gitu. Dia ada di kamarnya, kamar yang lumayan pengap, ya. Nah, terus saya ngelihat ini harusnya ada kandang yang kokoh, ya. Ada tempat yang layak lah. Jadi dengar-dengar katanya Om dan Tante nih mau pergi ke luar negeri. Betul. Terus saya punya planning ikut sama saudara, udah ke Amerika aja. Oh, saya pikir wah ini saatnya lah, udahlah. Jadi ya udah deh, ini diserahkan sama yang baik. Oke. Terus Dan saya paling percaya sama Pak Audrey. ya dia fanatik banget. Jadi memang waktu pas dapet ini bayi banget ya. baik banget. Jadi belum ngedot. Karena jalan belum terlalu bisa. Iya. Dia giginya belum tumbuh ya dulu. Jadi sejujurnya gini, beberapa monyet yang dihibah ke kita itu Iya. ada beberapa yang kita kalau dapatnya udah gede sebenarnya kita akan kembaliin lagi ke hutan atau ke alamnya. Cuma kalau memang terlalu bayi banget itu memang sulit banget untuk kita balikin ke Alamnya, karena gitu memang ya. udah dependen sama manusia, maksudnya udah diurus dari kecil kan. Jadi ntar kita harus lihat juga ketahanan tubuhnya dan lain-lain. Jadi ada beberapa yang kita keep juga. Kalau dia cacat misalkan albino atau misalkan dia di reject sama koloninya, jadi bisa kita pelihara memang begitu. Wah, oke. Kenapa lu minta gua untuk rescue hari ini? Karena Tapi gua kaget loh, ini monyet albino loh. Tapi dulu emang hampir mati. Itu ceritanya Hampir mati. gimana? Pas dia datang kondisi ya gitu lemas, ekornya kena infeksi. Terus lu bawa diamputasi, siapa yang amputasi? Pernah diobatin pakai, udah pokoknya udah diobatin pakai segala macam jenis obat dah, tapi nggak kena. Terus akhirnya
putus asa ya udah ke dokter hewan Oh, sempat ke dokter hewan minta amputasi. Iya, minta diamputasi aja. Minta Jadi, diamputasi. Terus dokternya bilang apa itu? infeksinya udah parah. Udah parah, terus jadi harus dipotong. Iya, jadi harus Ekornya. diamputasi. Oke. Jadi ini ekornya emang nggak ada guys ya. Udah kayak anjing pitbull kena potong ekornya. Oh my god. Emang kamu umur berapa? Baru umur 17. 17. Berarti ngerawatnya dari umur 13. Hah. Baik banget yang ngasih waktu itu ya. Tapi memang ini harus kita rescue guys berarti. Tapi kamu beneran baru lulus? Beneran? Belum punya kerjaan? Belum. Kalau misalkan Caca kita bawa pulang kan berarti nggak bisa lihat lagi dong. Iya, itu juga sih. Sedih. Mau nggak juga. masih pengen lihat? Masih mau sih. Gimana kalau kamu emang doyan kan sama binatang? Hah? Suka ngerawat? Suka. Masih bisa ketemu Caca tiap hari? Berarti kamu mau nggak kerja di Indo Exotic Animals tempat saya? Wah, serius bang? Serius nih. Tergaji kita omongin di belakang. Wah, Mau nggak? Jadi bisa ketemu terus tiap hari. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.